we're going to start usually the most popular sessions of CIFP, which is the Return of the Angels. Give a big hand. So the title for this session is What Worries Me and What Excites Me About the World. Right? Jadi kalau worries about pacar atau apa segala macam, that's not our concern, right? This is about the world, a bigger cause. And the pressure that these lovely angels face is that they have to talk in front of a Nobel Peace Laureate, which is Jose Ramos Horta. Can I ask you to stand up? Yeah. Ini pemenang Nobel Perdamaian. Yes, yeah. Yeah. And obviously at the end, we would like to take a picture with you, Jose, right? So they've been waiting for a long time. Let me begin. What worries you? What excites you about the world? Fanny from CNN. Oke, first of all, selamat sore semuanya. Ini sore atau siang? Saya saking gugupnya lupa. Oh, masih siang ya? Oke. Selamat siang semuanya. Good afternoon, sir. Welcome to this session. Dan terima kasih Pak Dino sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Farhanisa Nasution, betul. Saya bekerja sebagai seorang jurnalis, news anchor di CNN Indonesia. Jujur sebelumnya saya kaget Pak ketika pertama kali mendapatkan undangan dari Pak Dino menjadi salah seorang pembicara di sesi Angels. Karena saya tahu ini merupakan salah satu sesi yang paling populer di CIFP dan temanya menarik. Things that worries me, things that excites me. Menjadi seorang jurnalis membukakan mata saya untuk banyak sekali hal. Tetapi jika saya harus memilih satu isu yang membuat saya sangat khawatir, things that worries me the most is literacy. Mungkin teman-teman di sini sering ya dengar, apalagi sekarang banyak sekali gerakan yang menggaungkan literasi. Cuman saya mau tanya, boleh ya Pak ya, tanya ke teman-teman di sini, ada nggak yang tahu sebenarnya literasi itu apa sih? Boleh angkat tangan? Boleh yang di depan berdiri? Wah dia di bawah tapi ini. Boleh tepuk tangan dong untuk temannya. Literasi itu apa sih? Boleh dikasih tahu pemahamanmu? Literasi itu kemampuan untuk memahami teks. Ya simpelnya itu tapi sebenarnya luas. Jadi apa namanya buku-buku dan sekarang berkembang menjadi media yang lain seperti film ataupun lagu. Oke. Namanya siapa? Noval. Boleh tepuk tangan untuk Noval. Terima kasih Noval. Noval tadi bilang bahwa literasi itu pemahaman mengenai teks, buku-buku. Tapi sebenarnya sekarang pengertian literasi itu sudah berkembang jauh dari pengertian yang diberikan oleh Noval tadi. Menurut World Economic Forum pada tahun 2015 sudah disepakati bahwa literasi itu sekarang terdiri dari 6 poin. Literasi yang disampaikan Novel tadi adalah literasi poin pertama, yaitu literasi baca tulis. Di mana memang dituntut kemampuan kita untuk membaca literatur, memilih literatur ilmiah yang kredibel, itu poin pertamanya. Selanjutnya ini saya sampai ada catatan, karena saya takut banget salah. Yang kedua adalah literasi numerasi. Nah mungkin berbicara mengenai numerasi, langsung kita mengidentikan itu dengan angka. Berarti harus ngitung-ngitung, enggak juga Pak. Ternyata setelah saya cari tahu lebih lanjut, literasi numerasi itu erat kaitannya dengan bilangan, tapi dengan bilangan itu melatih kemampuan analisis kita. You know how it goes in math, right? Karena ada selalu formulanya, rumusnya, begitu. Dan itu kan melatih analisis. Tidak hanya sekedar kita menghitung, mendapatkan hasil, begitu. Tapi kita juga dituntut mengenai memahami cara untuk mendapatkan hasil. Disitulah analisis berperan. Dan selanjutnya ada literasi sains, Pak. Dan teman-teman di sini, literasi sains itu apa? Scientific, sifatnya ilmiah. Terkait dengan karya ilmiah, penelitian ilmiah, yang memang kalau kita sama-sama tahu, mungkin dari sini ada yang jurusan sains, teman-teman dari kuliah. Boleh tepuk tangannya dong kalau yang dari jurusan sains.
Coba kita bayangkan Indonesia, anak-anak Indonesia khususnya di perguruan tinggi itu termasuk ke dalam peringkat menengah untuk urusan literasi saintifiknya. Kita kalah dari Singapura, bahkan kita masih kalah dari Malaysia. Itu menunjukkan bahwa kurangnya perhatian kita sebagai generasi muda untuk meningkatkan jumlah ini. Padahal dengan adanya teknologi dan juga populasi anak muda di Indonesia itu jauh lebih banyak dibanding negara tetangga kita. Dan selanjutnya literasi finansial. Wah, ini agak berat ya kayaknya ngomongin finance gitu. Tapi sebenarnya ini nggak berat-berat banget. Karena kalau kita berbicara mengenai literasi finansial bukan hanya sekedar mengatur buat yang anak kuliah gitu, duit jajan yang diberikan orang tua sama pengeluaran kita. No. Di tahun 2019 dan nanti hingga tahun 2030, United Nations menetapkan bahwa literasi finansial termasuk salah satu bagian yang paling penting dari literasi. Karena apa? Ini terkait dengan kemampuan kita memahami konsep dan juga mengambil keputusan. Kenapa dimasukkan ke dalam literasi financial? Karena when it comes to financial, it always involves critical judgment and critical decision, right? Mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga di sini pasti lebih memahami begitu ketika kita memasuki certain level of our life, literasi finansial dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat itu sangat dibutuhkan. Begitu. Dan yang terakhir terkait literasi yang ini salah satu yang paling penting untuk generasi millennials yang harus dimiliki menurut saya. Dan ini sangat tinggi urgensinya, yaitu literasi digital. Kita tahu zaman sekarang apa saja bisa viral ya di media sosial, betul? Tapi coba deh teman-teman ingat-ingat gitu. Ada dua berita nih misalnya, dua kejadian. Kejadian pertama, seseorang bugil, begitu katakanlah, tidak pakai pakaian, lari-lari di jalan Sudirman, di sepanjang trotoar Sudirman. Sama satu lagi informasi mengenai seorang anak Indonesia yang meraih penghargaan Olimpiade tingkat internasional. Kira-kira menurut teman-teman yang mana yang viral? Yang mana? Coba sekarang kita main angkat tangan ya Pak ya. Pak Dino usually does this gitu ya. Yang mengatakan kejadian pertama yang orang lari-lari bugil di Sudirman viral, boleh angkat tangannya? Oke, boleh turun. Yang mengatakan bahwa anak Indonesia mendapatkan gelar juara penghargaan Olimpiade Internasional akan viral, yang mana? Oh, no one. Oke, ada. Oke, 0,1 faith. Tapi benar yang teman-teman sadari, berarti kan teman-teman semua menyadari begitu. Literasi digital itu sangat penting. Karena apa? Itu terkait dengan situasi, kondisi negara kita saat ini. Teman-teman pasti ingat ya, beberapa bulan lalu begitu, ada kejadian di paling ujung timur Indonesia, di Papua, sampai menyebabkan akses internet dimatikan. Ingat gak? Ya kan? Mungkin teman-teman ada yang di Papua atau mungkin yang kita yang di Jakarta bahkan terkena dampaknya loh, dibatasi kan akses internet pada hari itu. Ingat tidak? Ya. Katanya hal itu dilakukan untuk menangkal hoax atau berita bohong. Tapi sebenarnya, menurut kalian itu efektif nggak sih? Apakah dengan akses internet dimatikan hoax itu akan berhenti? Betul, tidak. Karena apa? Sebenarnya, let me tell you this, secanggih apapun informasi yang cepat sekali beredar, secanggih apapun teknologi, tidak akan mengalahkan kecanggihan prosesor kita yang ada di dalam sini kok. Jadi sebenarnya yang paling penting untuk menangkal hoax itu ya literasi digital. Karena apa? Kalau orang-orangnya sudah terliterasi dengan baik, kalian juga sudah tahu kok akan memfilter what goes in, what goes out, right? Tidak perlu harus ada pembatasan akses. Kita ambil contoh gini, kalau misalnya nggak percaya nih. 1 minute. Oke, 1 minute Pak. Ya oke, satu lagi ini terakhir, tapi nanti kalau misalnya ada sesi tanya jawab boleh ya. Terakhir adalah literasi budaya dan kebudayaan. Itu penting karena di arus informasi yang sangat dibuka lebar sekarang ini, itu menjadi penting karena apa? Terkait dengan identitas bangsa atau identitas kebangsaan kita.
Bukan berarti kita menjadi generasi yang tertutup gitu, excluded, tidak boleh ada pengaruh dari luar. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa memahami bahwa selain kita harus menambah pengetahuan, kita juga harus memiliki akar yang kuat. Dan things that excites me the most sebenarnya Let's wait until after ini karena you took up your time. Oh my God, sorry Pak. Okay. Let's do this I get too after. yes, I get have too to be excited. fair dengan semua orang, ya kan? Sure. Okay, so reserve that. Yuk, okay. You got 5-7 minutes. What excites you? What worries you? Okay. Hi everybody. I'm so happy to see everybody. Nama saya Farah Queen dan seperti yang teman-teman tahu, saya sukanya masak. So of course, and I'm very honored to be in this event. Jadi sebetulnya sih yang worry me the most sekarang sebetulnya tentang the warming of this planet. Ya, tapi karena background saya masak, so I'm gonna stick with about food stock. Jadi, ya dong. Oke, jadi kalau menurut saya sekarang yang paling mencemaskan itu tentang overfishing. Kita tinggal di negara perairan. Ya, overfishing itu artinya kalau kita menangkap ikan lebih cepat daripada sebelum ikan itu bisa reproduksi. Dan juga the biggest drives on overfishing is money. Banyak sekali company yang menangkap ikan untuk secara komersil dan juga untuk nelayan karena mereka melakukan hal ini di tempat perairan yang di sumber daya alam yang kita share. Jadi mereka kalau ke sana langsung pengen nangkep sebanyaknya. It's different kalau misalnya kita melakukan satu hal di ladang milik kita sendiri atau lahan milik kita sendiri. So sekarang di Southeast Asia, if the probability of catching fish is actually only 60% compared dengan di tahun 60-an. Dan juga nutrients, nilai gizi dari sayur-sayuran yang kita makan sekarang itu kurang dari 50% compared dengan tahun 60-an. Ya, ini semua juga karena pollution, because of the environment. So ada juga yang namanya bycatch. Kalau kita nangkap ikan tanpa prosedur yang benar, do you guys jadi ikan atau hewan-hewan laut lain juga bisa ikut tertangkap. Dan teman-teman tahu nggak kalau kita makan udang itu dari setengah kilo udang bisa sampai 3 kilo bycatch. Hewan lain yang bisa ikutan terambil. Terus juga 1/5 dari penangkapan ikan di dunia sekarang ini it's actually done illegally. And sekarang, of course, government selalu mencoba untuk memberi limit kepada kita semua seberapa banyak kita masih boleh ngambil ikan. But running a nation, a country is not easy. So a lot of time it's still done very poorly. Jadi us sebagai consumer dan juga sebagai fishermen, kita yang bisa memberi dampak positif untuk menanggulangi hal ini. Jadi kita sebagai consumer penting sekali. Now we need to start caring about our environment, less pollution. Buang sampah sembarangan itu benar-benar it's really bad for us. Ya, tolong itu semua itu masalah yang masih besar sekali buat kita di Indonesia. Terus juga using less energy. Kalau misalnya cuma naik 1, 2, 3 lantai, please instead of pressing the elevator, just start walking. Ya, be more conscious about the environment. Jangan buang plastik. Juga penggunaan plastik lebih banyak dikurangi sekarang. And also as simple as asking questions. If we go to any restaurants, teman-teman mulai tanya, ini ikan atau seafood yang kita santap ini diambil dari secara sustainable apa tidak? Ya, itu mulai ditanya. Thank you. Good. Kelly, what excites you? Yeah. Oh, so I talk about that. Still got a little bit of time. Many things worries me more than excites me these days. So, so what excites me? Okay, Indonesia, our country juga. What excites me? Dulu kita punya problem kelaparan. Ya, tapi sekarang sebetulnya problem itu sudah banyak ditanggulangi. Dulu di tahun 90-an
problem kelaparan masih sekitar 19,7%. Tapi di antara tahun 2014 sampai 2016 itu bisa kita turunkan sampai 7,6%. So we did really well. And the stunting, it's still a problem. Sekarang anak-anak balita di bawah 5 tahun, 37% dari balita di Indonesia itu masih stunted. Kalau di kota, para balita malahan overweight sekarang, 18% of them, but that's another problem we talk about later on. It's more about the processed food and all of that, right? But so what excites me untuk bisa memerangi kelaparan di dunia, sekarang ada yang namanya hybrid rice. Have you guys heard of that? Jadi dia satu teknologi untuk menanam beras yang sebetulnya ditemukan oleh salah satu ilmuwan dari China namanya Yuan Longpin. Jadi sebetulnya dia tahun 70-an menemukan sistem ini yang dia bisa menanam satu jenis beras ini dan 30% dia lebih banyak produksinya daripada beras biasa. Jadi kalau di China sekarang dalam 1 hektar itu mereka sudah bisa menanam 6,5 ton. Sedangkan kita di Indonesia ini hanya 4,7 ton. Dan harga beras di Indonesia juga dibanding dari negara-negara tetangga kita di Asia itu masih 50-70% lebih mahal. So why not we do the same thing? Jadi juga ini bukan hanya untuk memerangi kelaparan tapi juga bisa menaikkan tingkat ekonomi untuk para petani kita. Ya, Okay. Thank you. Good, thank you. Kelly, what excites you? What worries you? Well, halo, selamat siang semuanya. Saya Kelly Tandiono, and what excites me? Oh wait, what worries me first, right? Okay, what worries me? First of all, mungkin pollution, plastic pollution, yeah, right now. I think it's one of the biggest issue right now in the world, and especially in Indonesia. And second of all, is our waste management as well. I find it's such a problem right now. Saya sebagai diver yang dari 2011 sampai sekarang tuh melihat perbedaannya gitu. Dan what can we do gitu? I mean, I just don't see like how everybody's doing anything about it. Dan especially pas saya lagi diving di Komodo, saya melihat orang lagi di jalan di port. Lagi makan dan plastiknya dibuang begitu aja gitu loh. I mean that is very worrying for me gitu loh. Dan sampai akhirnya saya sendiri langsung ke orangnya dan saya langsung bilang, saya marahin langsung. Gitu saya bilang aja, Pak bisa nggak tolong dipungut sampahnya gitu kan. Nah that's the thing that really worries me a lot. And what excites me? One of the things that excites me the most is probably innovation ya. Inovasi menurut saya dalam diri kita sendiri inovasinya, bukan inovasi mungkin dalam bentuk produk, tapi dalam diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa inovasi untuk misalnya dengan gaya hidup kita sehari-hari. Di rumah misalnya nih, kita di rumah membuang sampahnya kita bagi dari organic to non-organic. Gitu. Terus salah satu lagi, because I love sports, aku melakukan biasanya di CFD, you can do namanya vlogging. It's actually jogging while you taking up sampah gitu loh. Jadi sekalian kalau bisa hidup sehat dan juga bisa mengut sampah for the lingkungan gitu. Lumayan loh, misalnya kita lagi lari nih, squat gitu kan lumayan loh. Ya gak sih? You're gonna have a nice ass. Sekalian gitu kan. Dan juga saya sebenarnya kan juga I'm a diver. Actually who's a diver here? Ada yang diving gak sih di sini? Nah, kalian melihat gak sih perbedaannya dari dulu sampai sekarang kalau kita ke bawah laut, what's the difference? Coba deh, tell me what is the difference right now? Berdiri dong. So I think the first thing, of course, there's more trash. I usually dive in Bulacan area. Yeah. So there's trash, and then the coral color is changing. It's changing, right? Yeah. Yeah, that's the two Get things the- that I that's see true, the yeah. most. Yeah. Yeah. It's worrying, isn't it? Yes. What can you do about it? I don't know. Can I like to pick up the trash, but I'm scared I'm gonna run out of oxygen under there. Cuman sebenarnya gampang sekali. Like when you're traveling,
what you can do is bring yourself a tumbler. Kemana-mana bawa aja tumbler. Terus kalau kita kemana pun, kalau saya sendiri saya bawa kontainer juga. Jadi kalau kita mau take away makanan, bawa kontainer sendiri. Gitu. Sebenarnya it's very easy. And then with the straws, if you can, don't use the single-use straws. Terus kalau ke supermarket pun, just get a shopping bag, not the single-use plastic seperti itu. Dan terakhir kali pas saya lagi ke Kupang, actually, this you guys can do it actually. Semua orang bisa mencontoh ini ya, karena terakhir itu saya ke Kupang dan saya ke tempat wisata namanya Gua Kristal. Nah, dan di sana saya melihat sampah di mana-mana di tengah-tengah, dan Gua Kristal itu is so beautiful, dan pas di luar itu benar-benar sampah is everywhere. And there's so many locals just there and just sitting down there, sitting ducks doing nothing. Sampai aku sama teman-teman aku bawa karung beras, lalu we just pick up all the sampah all around us di tempat wisata itu. Akhirnya teman-teman anak-anak lokal di sana ikutan. Gitu. So what you can do, kita bisa memberikan contoh sebenarnya buat anak-anak di sana juga dan sekitaran. Kita bawa sampah itu, kita pick up the rubbish dan segala macam. Jadi salah satunya adalah kita bisa memberikan contoh untuk orang lain, itu salah satu. And what excites me as well is that nanti tanggal 4 aku ada event, dan Tara nanti juga jalan for the fashion show. Jadi event ini adalah event di mana we're creating awareness about global warming. Dan salah satunya adalah we're using all sustainable fashion. Jadi semua nanti baju-bajunya akan memakai natural dye, terus everything will be sustainable. Dari nanti pemilihan kita makanannya, there will be no plastic on the day. Terus minumannya pun juga nanti we're gonna give like 100% recycled bottle. For everybody on the show gitu. Jadi nanti semuanya pokoknya nggak boleh plastik, nothing to do with plastic, and we need to love the world guys, and also the ocean, because the ocean needs us more than we need them. So ya gitulah. Thank you. Thank you. By the way, Kelly, itu tas atau botol ya? Saya mau tahu aja. Ini botol. Botol. No, it's a tas. Okay, alright, just curious I about thought that. you were hardcore. To share. Tara, what excites you? What worries you? Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Tara, dan sore ini saya mau ngomongin tentang sesuatu yang that worries me. Ini mungkin agak sedikit berbeda daripada yang lainnya, tapi I want to talk about how mental health masih dianggap tabu di Indonesia. Ini bermula dari perjalanan personal dan ngerasain di mana ternyata aku tuh sama sekali tidak ada wawasan tentang apa sih mental illness, apa sih depression, apa sih anxiety. Apalagi kita hidup di kota yang sangat sibuk sekali, dengan adanya social media we constantly compare ourselves with orang-orang yang ada di social media, dan selama di sekolah pun kita nggak diajarin betapa pentingnya kesehatan mental. Dan ketika aku ngerasain, karena pekerjaanku memang bidangnya sangat kompetitif sekali, jadi aku banyak ngasih pressure ke diri sendiri. Oh, I have to stay skinny, I have to be pretty all the time, dan ternyata aku nggak sadar kalau itu berdampak sangat negatif terhadap kesehatan mentalku. Dan sampai pada akhirnya aku mengalami anxiety, panic attacks, dan saat itu merasa sangat helpless karena tidak tahu harus kemana, ini tuh apa, dan itu bikin aku sadar betapa pentingnya pengetahuan tentang mental health. Di sini siapa yang suka stres sendiri, atau misalkan ngerasa kadang-kadang not good enough, atau misalkan yang ngerjain skripsi atau apa gitu ya, kerja macet dan segala macem. Jadi ini salah satu hal yang that worries me a lot. Dan sebenarnya dengan adanya social media itu ada pronya, ada kontranya juga. Pronya sekarang saya jadi sadar ternyata
nggak sendiri, banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama, dan this is actually one of the things that excites me gitu, karena kita bisa saling sharing di social media, saling membantu. Jakarta nih kota yang keras banget, dan to be kind to one another itu sangat penting sekali gitu. Tapi salah satu hal yang membantu untuk ngatasin stres atau panic attacks atau anxiety itu mungkin salah satunya adalah untuk nulis diary. Kayaknya itu bisa membantu untuk for us to step back and evaluate everything. Perasaan kita apa sih hari ini dan apa aja yang memicu kita bertindak seperti ini, atau ada trauma-trauma dari permasalahan keluarga atau percintaan atau yang lainnya. Salah satunya itu kita mungkin bisa nulis diary, bisa meditasi juga, atau bisa as simple as keluar, copot sepatu, nginjak rumput atau pasir kalau lagi di pantai, latihan pernafasan itu ngebantu banget. And yeah, that's what worries me currently right now, and hopefully kedepannya kita bisa sharing lebih banyak lagi di social media, atau misalkan kalau lagi ketemu, and I will be happy to help atau give you guys a free hug if you need love. So yeah, that's it. Thank you. Okay, thank you. Fanny, I'm going to give you a chance to explain what excites you. Okay, thank you so much Pak Dino, and thank you so much girls for giving me these chances. Jadi what excites me the most is air pollution Pak. Jadi kita semua tahu, apalagi masyarakat Jakarta ya, Jakarta itu masih struggling untuk memperbaiki atau menurunkan tingkat polusi udara kita. Tapi kita bisa belajar ternyata Pak dari Meksiko. Karena apa? Di tahun 92, Meksiko itu berada di peringkat pertama kota dengan udara paling berpolusi di seluruh dunia. Jadi Indonesia, terburuk di dunia. Yes, the worst. Indonesia di peringkat 8. Sekarang 2019 dibalik Pak. Indonesia di peringkat ketiga. Meksiko enggak, gone. Malah sekarang peringkat pertama untuk kota dengan udara terbersih di seluruh dunia. Jadi ternyata gimana tuh caranya? Jadi saya mendapatkan data dari WRI karena to be honest ketika saya mencari data atau literatur penelitian terkait tingkat polusi udara, saya belum menemukan yang valid Pak. Termasuk dari pemerintahan Indonesia. Sementara kalau dari Meksiko bahkan mereka punya berbagai macam fasilitas di negara mereka yang memang difasilitasi negara untuk mengurangi polusi udara. Seperti contoh, mereka mulai pada tahun 1986 begitu. Mendeteksi sebenarnya polusi udara di Meksiko ini penyebabnya apa-apa saja. Mereka memiliki banyak sekali jurnal ilmiah dan penelitian tentang itu. Lalu dari situ mereka mulai membuat solusinya. Untuk alat AQI aja Pak, untuk yang memeriksa tingkat kualitas pencemaran udara, mereka punya 7 jenis. 7 jenis alat berbeda-beda mendeteksi jenis pencemaran udara yang berbeda-beda. Sementara di Indonesia cuman punya 1 alat saja, dan total dari Sabang sampai Merauke kita cuman punya 15 alat Pak, yang berfungsi cuman 8. Meksiko, khusus di Mexico City saja mereka punya 20 alat pendeteksi pencemaran udara yang berbeda. Begitu. Nah, berdasarkan alat-alat yang mereka punya, mereka langsung membuat kebijakan. Salah satunya kebijakan emisi gas. Di luar negeri juga I think banyak ya yang melakukan, Amerika Serikat, Perancis begitu. Uji emisi kendaraan yang dilakukan secara berkala, dan juga batas tahun penggunaan kendaraan karena berpengaruh kan Pak begitu. Dan juga terakhir ada aplikasinya Pak. Aplikasi yang kita bisa unggah begitu, kita bisa unduh gitu di handphone. Jadi kalau setiap kali kita mau beraktivitas di luar rumah, atau mungkin seperti Kelly yang suka berolahraga begitu kan di luar rumah, takut gitu misalnya pencemaran udaranya berapa sih hari ini, kita bisa tahu karena apa? Aplikasi itu terintegrasi dengan alat-alat yang tersebar di seluruh Mexico City tadi Pak. Jadi kita bisa tahu, oh di sini hari ini pencemarannya sekian, jadi aman, dan ada indikatornya biasanya. Nah mungkin itu yang membuat saya menjadi excited
Karena saat ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan studi begitu Pak. Mereka punya forum kayak diskusi gitu di sini. Mereka mengundang ahli dari Meksiko untuk bisa bertukar pikiran mengenai hal itu dan I hope it works di sini. Okay, good. A big hand for Fanny. Ini saya mau nanya ke 4 angels. Is it easier sekarang ini to have a social conscience and to act upon it? Saya lihat kalian semua you care about something and then you do something itu, right? Tapi kan juga banyak dari anak-anak muda yang mungkin peduli tapi nggak sampai ke action gitu, right? So what is your advice to them gitu, mengenai ini? Oke, iya mungkin untuk anak-anak muda banyak yang tidak sampai ke action karena merasa tidak terpengaruhi ya. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil dari keseharian kita, mungkin dari memisahkan sampah-sampah. Itu kebetulan di komplek rumah aku udah diaplikasikan Pak, jadi udah dibedain, nanti ketika udah dikumpulin warga di situ dapat pupuk sebagai in return gitu. Terus udah gitu dari mengurangi plastik tentunya, tapi mungkin bisa juga soal fast fashion nih Pak, banyak banget brand-brand fast fashion di Indonesia. Rasanya kayaknya gampang lah kita beli baju baru, ganti-ganti terus yang penting kece, tapi sebenarnya setelah plastik baju itu sampah tertinggi juga gitu. Jadi mungkin dari itu plastik, pemisahan sampah, nggak usah beli baju terlalu banyak. Kalau aku biasanya suka ke pasar baru nyari baju-baju bekas, atau misalkan bisa tuker-tukeran juga sama teman-teman. Misalkan dia udah nggak mau bajunya, ya udah kita tukeran. Kayaknya bisa dimulai dari hal-hal simple sehari-hari yang makin lama kalau misalkan udah bisa lebih conscious lagi soal lingkungan ke tahap yang berikutnya gitu sih. Kalau untuk anak-anak muda mungkin. Tapi bukannya kalau untuk mengenai plastik sekarang orang udah mulai lebih conscious bahwa kalau straw sekarang udah diganti straw besi atau kayu dan lain sebagainya. Iya itu seneng banget sih karena sekarang kalau beli makanan take away juga mereka biasanya udah nggak pakai kantong plastik, udah pakai cassava bag. Terus udah gitu cutleries-nya biasanya udah dari wood. So I think we're making a progress, but I think we can do a lot more than that. Saya bisa buka untuk 2 pertanyaan. 1 pertanyaan aja ya. Oke, thank you Bapak Dino Patijalal udah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan nama saya Rizka. Selamat sore untuk Mbak Tara, Mbak Kelly, Mbak Farah dan Farhanisa. Pertanyaan saya tertuju kepada Mbak Nisa. Tadi Mbak Nisa menjelaskan beberapa mengenai poin-poin tentang literasi. Nah salah satunya yang memang sekarang paling dominan itu digital literasi. Nah jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana cara meningkatkan literasi digital untuk milenial, Gen Z ataupun society untuk lebih aware terhadap literasi itu sendiri dan bagaimana digital literasi itu dapat berjalan dengan semestinya walaupun banyak hoax dan hate speech di zaman post-truth ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk The Angels yang sudah share what excites and worries you the most. Nama saya Heidika. Pertanyaan saya cukup general dan untuk siapa saja yang mau menjawab. Jadi banyak dari isu yang menjadi kekhawatiran tadi seperti misalnya mental illness and then mental health, plastic pollution, itu menurut saya masih isu yang sangat terbatas awareness-nya hanya di masyarakat urban. Sedangkan masyarakat Indonesia mayoritas ada di area rural dan saya juga sudah melihat sendiri waktu saya melakukan community service bahwa mereka sangat jarang terekspos dengan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan, maybe if you have any thoughts on how we can actually bridge the information access gap dan membuat isu ini lebih membumi di masyarakat Indonesia. Thank you. Hi, my name is Dea from Faculty of Law UGM. I would like to shoot 2 angels with 1 stone.
Mbak Fani talked about literacy and Mbak Tara talked about mental health. And what we've been shown is emotional literacy. So if you were given the creativity to make a campaign about emotional literacy to handle with mental health, what campaign will you make? That's basically my question. Thank you. Kita akan ke pertanyaan pertama dulu, bagaimana literasi digital ini bisa diterapkan semestinya dan berjalan secara sustainable begitu ya, nggak putus begitu. Kalau saya sih prinsipnya cuma 4, cek, recheck, cross check, double check. That's what I do. Tentunya teman-teman di sini kita semua ya pasti sering banget dapat broadcast ya. Broadcast misalnya itu hal yang paling simple. Broadcast pesan dari aplikasi WhatsApp misalnya atau grup chat begitu, banyak banget informasinya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dicek dulu benar atau enggak. Benar atau enggaknya itu gimana sih ngeceknya? Lihat dari mana informasi itu berasal. Biasanya kan ada menurut seseorang, sesuatu, sebuah lembaga atau apa, dicek. Benar nggak sih itu ada? Setelah dicek, kita bisa ke recheck. Dicek kembali lagi, ini kejadiannya benar-benar yang sekarang terjadi atau bukan? Karena banyak dari berita-berita hoax atau informasi yang beredar secara berantai, itu justru kejadiannya kapan? Tapi memang mungkin mirip-mirip sama yang isu yang terjadi sekarang, begitu. Dimirip-miripkan. Apakah itu berarti itu salah? Informasinya nggak salah, tapi timingnya yang membuat itu menjadi hoax. Nah setelah recheck kita ke cross check. Di cross check, kalau mungkin teman-teman punya rekan-rekan, keluarga, saudara begitu yang ada di area tertentu, misalnya katakanlah jika itu tentang sebuah area yang sedang mengalami suatu kejadian atau musibah atau konflik, atau kalian punya kenalan, atau bahkan mungkin kalian di situ gitu, ada di daerah itu. Kalian bisa cross check dengan orang tersebut atau kalian bahkan bisa cross check dengan lembaga yang ada di situ atau lembaga yang ada tercantum namanya di berita atau informasi itu. Dan yang terakhir double check. Setelah semuanya kalian lakukan, dicek ulang lagi kembali mulai dari awal. Apakah semuanya sudah sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada atau belum? Kalau belum, stop. Jangan di-share lagi. Dan kalau misalnya kalian mendapatkan itu dari teman-teman, kasih tahu gitu. Kasih tahu, ini setelah gue cek ternyata enggak loh, ternyata begini-begini, beberkan fakta yang kalian temukan. Mungkin simple, tapi bisa kita lakukan. Apalagi when it comes to elders atau parents. Orang tua kan sering banget ya begitu. No offense bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, tapi itu memang sering banget. Karena pribadi sendiri juga sering mendapatkan itu bahkan dari orang tua gitu Pak. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka tanya ke saya, ini bener nggak sih nak? Bentar mah dicek dulu. Kalau benar oke, kalau enggak I'm gonna say no it's hoax, stop it. Jangan di-share lagi ya mah gitu. And you can do it. Dan itu akan terus berantai begitu. Well, I just think it's 3 basic rules ya sebelum kita bicara apa-apa. Is it true? Is it kind? And is it necessary? So just think about those 3 things before you say anything. Okay, so may I answer the second questions? Okay, tadi the second questions about environment kalau untuk di tempat yang kecil, ya. Ya, masalah environments and pollutions dan sebagainya. Well, I agree. I mean, in the smaller rural area, they're always fighting just to survive for daily things that they need to do with. So something about environment, it has to be in a different form. Ya, bagi mereka. And this is where we need government to be very active about this. Yang pertama dari edukasi. Karena sekarang di Indonesia untuk pendidikan, alhamdulillah kita semua sudah masuk ke tempat-tempat terpencil. So it's very, very important that for us to train and to teach the right things untuk juga dari para teachernya dan ke anak-anaknya. And then I think I also visit smaller areas a lot. And memang benar sih, kadang-kadang kita kemana-mana, mas yang namanya Labuan Bajo, I love it so much, it's so beautiful. Tapi kita kalau udah masuk ke rumah penduduk, ke tempat penduduk, pasti yang as simple as sampah itu pasti ada di mana-mana. So itu juga tanggung jawab kita semua untuk spread this kind of things to everybody, biar mereka semua untuk mengerti gimana impactnya, apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa mengkonservasi our environment.
Mungkin kalau boleh saya tambahkan to support Farah's question, answer. Jadi memang begini sih, terakhir saya pas saya lagi di Kupang, I was actually going there for Happy Hearts Foundation. We were building school for the kids. Jadi salah satu question which I was actually asking was that, ini kenapa sampai di mana-mana ya? What's happening guys with all this rubbish gitu? Dan akhirnya ngomong, Kak, kita makan aja susah gitu. Bagaimana kita mau mikirin sampah? You know, that's the thing that they said. So, makanya kita mikir begini, like what should we do? You know, I mean, the one thing that mungkin karena saya udah ada experience ke sana, jadi bisa I can feel it, and that's why I want to make a change and I want to share this to all of you. Coba aja kalian ke sana, and then you see the tanggapan mereka semua, and then you can see what you can do and change for them gitu. Jadi kalau kita melihat bagaimana susah kesananya aja emang agak susah gitu loh, like from our urban sama di sana, like the differences is so beda jauh banget gitu loh. Jadi I mean, what can we do guys? I mean, sometimes it's still a question to me. I don't really know what to do. I'm just one person. I mean, I think if we do this all together, like you know, like 1 juta orang melakukan ini semua, I think we can change the world, but not one. So, okay. So my question for you was, how can emotional literacy handle with mental health? And if you are given the creativity to establish a campaign, what kind of campaign will you establish? Okay, 1 minute, 30 seconds now. Okay, kalau when it comes to mental health, if I have the opportunity untuk ngomongin soal mental health, mungkin salah satunya social media. Tapi untuk sekarang bisa paling jelas itu di misalkan dari film itu bisa banget mengangkat isu-isu seperti ini, dan biasanya kalau ke orang-orang itu susah ya kalau misalkan diomongin langsung gini loh. Karena nggak ada gambarannya, tapi kadang-kadang film atau TV itu salah satu hal yang bisa accessible untuk ke semua orang gitu. Jadi mungkin campaign through films or TV atau even music itu bisa affect people emotionally. So, thank you. Thank you. Saya udah diberi peringatan agar mengakhiri. Let's give big hand to all our angels. Whoa.